Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Fazul Falah di channel kita tercinta biasa Fana TV. Oke. Eh, Gimana teman-teman kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Di sini kita juga alhamdulillah sudah sehat ya. Jadi kemarin itu memang benar sakit ya, alhamdulillah sekarang udah sehat. Insya Allah bisa terus berkarya ya. Doakan teman-teman ya. Jadi biar karya kita itu benar-benar bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke? Oke. Lanjut biasa. Oke, kalau kita ketemu di channel ini biasa cuy. Kita akan sedikit banyak membahas tentang syariat Islam. Kemudian sejarah Islam, dan yang ketiga dakwah Islam. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang syariat Islam. Ya kan, kemarin di video pertama, ya di video sebelumnya, oke. Di video sebelumnya kita membahas tentang ilmu waris Islam. Part 1 cuy ya. Nah, sekarang kita akan membahas lanjutannya, part 2. Kalau kemarin kita membahas tentang sisi keadilan Islam, bagaimana Islam memandang sebuah keadilan, selanjutnya sebab orang bisa mendapatkan warisan, dan tiga itu sebab batalnya orang mendapatkan warisan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang zawil furud dan zawil asobah. Nah, insya Allah beberapa menit datang kita akan membahas itu. Oke, jadi siapkan. Kalau bisa ditulis juga boleh ya. Jadi apa namanya? Kalau lupa boleh diingat-ingat lagi. Oke? Sip. Nah, pertama zawil asobah. Zawil furud. Zawil furud. Zawil furud itu apa? Zawil furud itu orang yang sudah ditentukan apa namanya? Ukuran mendapatkan harta warisannya. Jadi sudah jelas orang itu dapat sekian, 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 dan sekian. Oke? Nah, siapa sajakah orang yang sudah ditentukan pendapatannya di dalam Al-Quran dan hadis? So, teman-teman juga bisa buka surat An-Nisa ayat 12. Yaitu di situ banyak membahas tentang sumber dasar hukum waris. Nah, tapi di sini kita akan coba apa sih ya, memplot-plotkan siapa yang dapat ini, siapa yang dapat ini. Oke. Jadi dalam hukum Islam itu bagiannya ada setengah, ada 2/3, ada 1/6, ada 1/3, ada 1/8. Nah, insya Allah itulah ya. Nah, siapakah saja yang mendapatkan bagian-bagian itu? Coba kita cek cuy, oke. Yang pertama, ya kita akan membahas tentang suami. Suami, apakah berapakah dia akan mendapatkan bagian harta warisan? Yang pertama, dia akan mendapatkan 1/4 harta warisan. Ya, tapi ada syaratnya. Ya. Syaratnya kalau dia itu punya anak. Kalau punya anak, maka si suami ini dapat harta 1/4. Anaknya itu boleh, bisa jadi apa namanya? Anaknya itu baik anak kandung ataupun anak sambung ya kan. Jadi kalau suaminya itu nikah lagi seumpama terus punya anak, dan sebelumnya itu punya anak juga, maka anaknya itu juga mempengaruhi pendapatan suami tentang warisan. Nah, selanjutnya nih, kalau ternyata suaminya itu tidak punya anak, ya, maka si suami ini akan mendapatkan harta setengah dari
harta yang ditinggalkan oleh istrinya yang meninggal. Ya, jadi semua hartanya 3 juta, setengahnya 1.500.000. Ya, lumayan kan, banyak sekali. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang istri. Istri itu dapat berapa jatah? Istri itu yang pertama 1/4. 1/4 harta warisan akan dikasih kepada istri kalau istri itu dan suaminya tidak punya anak. Nah, kalau punya anak itu berapa? Kalau punya anak itu jatahnya dari harta warisan itu 1/8 dari harta warisan yang sudah ada. Gitu. Oke, selanjutnya ibu. Nah, ibu itu akan mendapatkan harta sebesar 1/3 atau 1/3 harta warisan. Kalau si mayitnya yang meninggal itu tidak punya anak atau saudara kandung, ya, nah si ibu akan mendapatkan 1/3 harta warisan. Nah, kalau seumpama si mayitnya itu punya anak atau punya saudara, maka bagian ibu berapa? Bagian ibu akan menjadi 1/6. Nah, 1/6 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayitnya. Nah, selanjutnya bapak. Ya, kita berbicara tentang bapak. Bapak itu dapat berapa, cuy? Kalau menurut saya yang enak itu bapak mungkin ya. Ya, yang menurut saya itu yang enak bapak. Kenapa? Bapak itu akan mendapatkan 1/6 harta warisan. Kalau si mayitnya itu punya anak laki-laki. Kalau seumpama bapak itu tidak si mayitnya itu tidak punya anak laki-laki atau saudara, maka si bapak akan mendapatkan harta sisa dari bagiannya asobah. Harta sisa dari harta warisan yang sudah dibagikan. Jadi tidak ditentukan berapa besarnya. Nah, selanjutnya bapak juga bisa mendapatkan 1/6 harta warisan dan juga harta sisa yang sudah dibagikan dari harta yang sudah dibagikan, harta warisan yang sudah dibagikan. Kan syaratnya apa? Syaratnya si mayitnya itu tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Dia nggak punya anak. Dan juga dia itu tidak punya ibu. Jadi cuma bapaknya sendiri ya, hanya bapaknya sendiri. Maka dia itu bisa dapat 1/6 tambah plus sisa harta warisannya. Kalau semua warisannya tanah 1 hektar, lumayan sekali itu kan ya, cuy, ya kan? Kaya gitu biasa jadi kaya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kakek. Seumpama kakeknya kita, sama kakek masih hidup, ya kan. Terus selanjutnya si mayit itu meninggalkan seorang kakek. Berapa bagian kakek itu? Jadi, kakek itu kan atasnya bapak tuh ya. Kakek atasnya bapak. So, dia akan dapat berapa sebenarnya? Nah, kakek itu akan mendapatkan bagian 1/6. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau si mayitnya itu tidak punya anak. Kalau si mayitnya tidak punya anak, dan si mayatnya itu tidak punya cucu dari anak laki-lakinya. Syaratnya yang lain ada juga. Kalau bapaknya atau anaknya sendiri itu sudah tidak ada, maka kakaknya itu dapat harta 1/6. Nah, selanjutnya, nah, itu kakek ya. Sekarang selanjutnya apa namanya? Nenek. Oh, sorry, tambahan ya, tambahan. Nah, kakek ini yang bisa dapat warisan itu cuma dari pihak bapak, siapa bapak, dari kakek, dari pihak ibu tidak bisa dapat warisan. Nah, selanjutnya kalau nenek itu bisa dari pihak bapak, bisa dari pihak ibu, boleh, semuanya boleh dapat. Berapakah jatah buat nenek? Jatah buat nenek itu juga 1/6, tapi ada syaratnya. Syaratnya kalau ibunya atau anaknya neneknya itu tidak ada, saudaranya susunya meninggal,
langsung ke neneknya baru dapat 1/6. Oke? Nah, lanjut. Sekarang saudara. Saudara perempuan. Saudara perempuan itu bisa dapat setengah kalau dia itu sendiri, anak tunggal. Nah, itu ya. Nah, kalau selanjutnya, kalau ternyata dia itu punya saudara lagi, maka dia akan mendapatkan 2/3 harta warisan. Ya. Oke, itu saudara perempuan. Nah, selanjutnya untuk anak, iya itu saudara perempuan. Nah, untuk anak perempuan juga sama ya. Anak perempuan juga sama. Anak perempuan itu juga dapat setengah kalau dia itu tunggal. Nah, kalau dia itu punya saudara lain, maka dia itu juga akan mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Oke? Ya, dari harta warisan. Nah, sekarang kita masuk ke asobah. Masuk ke asobah. Asobah itu apa? Itu tadi. Orang yang mendapatkan warisan tanpa adanya ketentuan, ketetapan yang pasti. Siapa sajakah mereka? Tapi sebelumnya, asobah itu dibagi menjadi 3. Ya, pertama asobah binafsi, ya itu asobah yang dirinya sendiri itu namanya asobah. Orang yang pasti mendapatkan harta yang tidak ditentukan dari harta warisan. Yang kedua, asobah bil ghaib. Jadi seorang yang mendapatkan warisan sisa ya menjadi asobah karena adanya asobah lain gitu kan. Itu asobah bil ghaib. Kemudian yang ketiga, seorang yang mendapatkan harta asobah karena bersamaan dengan apa namanya orang yang lain gitu kan, ada orang yang lain yang mendapatkan harta. Nah, akhirnya ketemu nih antara dua orang ini, maka dua orang ini akan menjadi orang yang asobah. Namanya asobah ma'al ghair. Oke, selanjutnya kita akan kupas satu persatu siapakah itu zawil asobah min nafsi, asobah bil ghairi, sama asobah ma'al ghairi. Oke. Pertama, asobah bil ghair. Asobah bin nafsi, astagfirullah. Lupa terus. Tapi gak apa-apa ya. Sambil belajar lah. Asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi itu tadi sudah dijelaskan, asobah karena dirinya sendiri. Siapakah mereka? Mereka adalah seluruh kerabat laki-laki dari si mayit. Ya, jadi kayak anak laki-laki, bapak, paman laki-laki, paman laki-laki, gak ada paman perempuan. Paman, saudara bapak, itu paman juga ya. Dan lain sebagainya. Ya, intinya laki-laki gitu kan. Ya, laki-laki. Nah, selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya itu adalah orang yang dibebaskan dari perbudakan. Atau apa kemarin ya? Kemarin adalah orang yang memiliki hubungan wala. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi mereka itu masuk ke dalam asobah bin nafsi. Ya. Nah, selanjutnya asobah bil ghairi. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya bukan orang yang mendapatkan harta asobah dari harta warisannya, tapi mereka itu orang zawil furud. Nah, tapi karena ada asobah, maka orang yang ternyata tadinya zawil furud itu masuk menjadi asobah karena adanya orang asobah ini. Contohnya itu saudara perempuan. Satu ketika persaudara perempuan itu kan kalau cuma tunggal itu dapatnya setengah. Tetapi ternyata dia itu memiliki saudara laki-laki. Karena dia itu punya saudara laki-laki, maka si perempuan ini, saudara perempuan ini jadi orang yang mendapatkan harta asobah. Nah, itu. Selanjutnya, asobah ma'al ghairi. Ya, asobah ma'al ghairi. Kalau asobah ma'al ghairi itu zawil furud semua. Tetapi
itu ada pertemuan antara dua zawil furud. Akhirnya malah menjadi zawil asobah. Siapakah mereka? Mereka itu adalah saudara perempuan dari mayit, orang yang meninggal. Baik itulah saudara sebapak atau sekandung. Bertemu dengan anak dari si mayitnya ini, anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan itu ketemu sama tantenya, ya jadi satu, semuanya itu masih ada. Maka kedua-duanya ini menjadi orang yang mendapatkan harta sisa. Nah, itu ya. Jadi itu penjelasan kita mengenai zawil furud dan zawil asobah. Oke. Nah, kalau teman-teman masih mau ada pertanyaan, ya kan, biasa aja ya. Bisa klik di link deskripsi di bawah ini. Biasa kalau yang cowok ya ke cowok, kalau cewek ya ke cewek ya. Kalau ke cewek, yang cewek itu istri saya yang cantik gitu kan. Nah, kalau ke cowok ya ke saya aja, jangan ke istri saya, tak ditak nanti kalau kalau ke istri saya yang cowok ya. Kecuali kalau saudaranya itu nggak apa-apa. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya cuy. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama kita yang menyampaikan, bisa menambah ilmu buat kita semua, menambah wawasan dalam masalah keislaman. Saya Fazil Fala, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih sih